Siap, siap. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada Mbak Endah, eh, MC di acara pagi hari ini, kami persilakan Mbak Endah. Baik, terima kasih Pak Bonado. Bapak Ibu yang kami hormati, demi tertib dan hikmatnya acara ini kepada para hadirin dan undangan dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon masing-masing. Mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon duduk sempurna. Duduk sempurna, Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Darmoko Yuti Witanto SH. Yang terhormat, Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syafi'i MAG. Yang kami hormati, Kepala Bidang Penyelenggara pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, para hakim tinggi dan hakim justisial, para widyaswara pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan pada Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia, para tamu undangan, dan peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Hari ini, Senin 7 Oktober 2024. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ade Irawan SH dari Pengadilan Ciamis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pembawa acara atas kesempatannya. Bapak dan Ibu semuanya, mohon izin di sini saya memimpin mohon izin di sini saya memimpin doa secara Islam. Untuk yang lain harap untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul di sini untuk mengikuti acara pembukaan latihan dasar CPNS pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami memohon kepadamu ya Allah, curahkanlah keberkahan dan ridhomu dalam acara ini. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, para pemimpin kami, dan semua orang yang ada di sini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa berada di jalan-Mu. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini, ya Tuhan. Lapangkanlah untuk kami dada kami, dan mudahkanlah untuk kami urusan kami. Bimbinglah kami, ya Tuhan, agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk menambah ilmu, memperkuat kepribadian, serta mempererat persaudaraan di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah ilmu tersebut sebagai bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam setiap langkah kami. Ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini dan kegiatan kedepannya sebagai sarana ibadah bagi kami, dan jadikanlah langkah ini sebagai suatu nilai pahala bagi kami, dan ridhonilah kami menuju surgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami, hanya kepadamu lah ya Tuhan kami memohon, dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, dan kami semua yang berada di sini dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب Amin ya العالمين. Allah, amin ya Rahman, amin ya Terima Rahim. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Irawan Esa dari Pengadilan Agama Ciamis. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggara Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Bapak Haji R. Yustiar Nugroho, SH, MH, MM. Disilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, yang kami muliakan Bapak Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Serajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat Kepala Pusat Diklat Tenaga Administrasi Kemenak Republik Indonesia. Yang terhormat para yang mulia Hakim Tinggi dan Hakim Justisial pada Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Badan Serajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat para pejabat struktural di lingkungan Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan dan Pusdiklat Manajemen Pusdiklat Tenaga Administrasi Kemenak RI, para kepala balai diklat keagamaan, yaitu Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang. Yang terhormat para widya iswara pada Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan dan pada Balai Diklat Keagamaan Kemenak Republik Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridho dan izinnya lah kita semua dapat menyelenggarakan acara pembukaan pelatihan dasar CPNS tahun anggaran 2024. Kami selaku penyelenggara akan melaporkan hal-hal sebagai berikut. Adapun dasar hukum dari pelatihan ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Keputusan Kepala LAN Nomor 13-PDP-07-2022 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan Badan Serajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 560-BLD-DL 1.6/Romawi 9/2024 tanggal 23 September 2024 tentang pemanggilan peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah tujuan pelatihan dasar CPNS adalah untuk membekali
calon pegawai negeri sipil dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai PNS dengan nilai integritas dan profesional. Pelatihan ini diikuti oleh 917 orang peserta dengan rincian sebagai berikut. Pada Balai Diklat Keagamaan Surabaya, total berjumlah 201 orang peserta dengan rincian gelombang 1 sebanyak 120 orang, gelombang 2 81 orang. Pada Balai Diklat Keagamaan Palembang, berjumlah total diikuti oleh 151 orang peserta dengan rincian gelombang 1 berjumlah 76 peserta dan gelombang 2 berjumlah 75 orang peserta. Pada Balai Diklat Keagamaan Makassar, berjumlah total diikuti oleh 283 orang peserta dengan rincian gelombang 1 123 orang peserta dan gelombang kedua berjumlah 160 orang peserta. Dan pada Balai Diklat Keagamaan Semarang berjumlah total diikuti oleh 202 orang peserta dengan rincian gelombang 1 diikuti 119 orang peserta dan gelombang kedua diikuti 83 orang peserta. Sedangkan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Badan Serajat Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia berjumlah total diikuti oleh 80 orang peserta. Pelatihan ini ditetapkan sebagai penanggung jawab adalah Kepala Pusat Diklat Manajemen Kepemimpinan Badan Serajat Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelatihan ini dibiayai sepenuhnya oleh DIPA Badan Serajat Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Untuk widyaswara atau fasilitator terdiri dari Kepala Pusat Diklat Manajemen Kepemimpinan Badan Serajat Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Kemenak RI, para widyaswara luar biasa yaitu para hakim tinggi dan hakim justisial pada lingkungan Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Badan Serajat Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, para widyaswara di lingkungan Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan dan pada balai-balai diklat keagamaan Kemenak RI. Pelatihan dasar ini dilaksanakan selama 647 jam pembelajaran atau sekitar 74 hari kerja, yaitu dimulai pada tanggal 30 September 2024 sampai dengan 7 Desember 2024. Adapun tempat pelaksanaan dikarenakan kuantitas kampus pada Badan Serajat Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Megamendung saat ini sangat penuh terisi dengan para peserta pelatihan calon hakim terpadu. Maka oleh karenanya penyelenggaraan pelatihan dasar ini sesuai dengan nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Kepala Pusat Diklat Manajemen Kepemimpinan Badan Serajat Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Kemenak RI, maka penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan pada beberapa tempat, yaitu di Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Badan Serajat Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Megamendung, yang kedua pada Balai Diklat Keagamaan Surabaya, yang ketiga pada Balai Diklat Keagamaan Makassar, keempat pada Balai Diklat Keagamaan Semarang, dan kelima pada Balai Diklat Keagamaan Palembang. Metode pembelajaran yang digunakan pada pelatihan ini adalah dengan pembelajaran bersifat blended learning yang meliputi pembelajaran secara mandiri yaitu MOOC,
Pembelajaran dengan e-learning melalui LMS Kolabjar LAN RI, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas, dan pembelajaran secara klasikal. Untuk evaluasi akan dilakukan dalam penyelenggaraan diklat ini antara lain evaluasi kepada para peserta, yaitu terdiri dari evaluasi sikap perilaku 15%, evaluasi tes akademik 20%, evaluasi rancangan aktualisasi 20%, evaluasi pelaksanaan 30%, evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas 15%. Yang kedua adalah evaluasi terhadap media suara atau fasilitator. Yang ketiga, evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat dan evaluasi pasca diklat. Bapak Kepala Pusat Diklat Manajemen Kepemimpinan Badan Serajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh hadirin yang kami hormati, demikian laporan pelaksanaan pelatihan ini. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Pusat Diklat Manajemen Kepemimpinan untuk berkenan memberikan arahan sekaligus membuka pelatihan dasar CPNS tahun 2024 ini secara resmi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji R. Yustiar Nugroho, SH, MH, MM atas laporannya. Selanjutnya, sambutan Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Syafi'i MAG, disilahkan. Baik, terima kasih. Apa suara saya bisa terdengar secara jelas? Jelas sekali. Jelas dan merdu. Bisa, Bapak. Jelas. Terima Jelas, kasih. dengar dan merdu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, Bapak Darmoko Yuli Witanto, yang mulia para hakim tinggi, hakim justisial, yang saya hormati Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat, Bapak HR Yustianugraha, yang saya hormati para Kepala Balai Diklat, ada 4 Kepala Balai Diklat yang terlibat dalam kegiatan latsar kali ini, yaitu Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Bapak Dr. Japar, Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Ibu masih Ibu Mila. Ibu Mila, Pak. Ibu Milawati, Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Dr. Muhammad Toha, dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Bapak Dr. Saifuddin, para Widya Iswara, dan seluruh peserta pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung Angkatan Pertama tahun 2024. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya pelatihan dasar untuk CPNS
Mahkamah Agung yang diselenggarakan atas kerjasama Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung dengan Kementerian Agama yang dalam hal ini penyelenggaraannya dilaksanakan di 4 Balai Diklat Keagamaan yang telah saya sebut tadi, yaitu BDK Surabaya, BDK Makassar, BDK Semarang, dan BDK Palembang. Semoga kerjasama ini memberikan manfaat untuk para pihak dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi ASN di lingkungan Mahkamah Agung maupun di lingkungan Kementerian Agama. Dan kerjasama seperti ini tentu saja harus selalu kita tingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya di masa-masa yang akan datang. Karena kita menyadari bahwa di era seperti sekarang ini memang kita tidak mungkin untuk bisa bekerja seorang diri, tapi yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan sinergi antar pihak untuk mendukung tujuan dan manfaat bersama. Maka saya yakin Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung di bawah pimpinan Pak Darmoko dan juga kami siap untuk terus mengembangkan kerjasama ini demi untuk meningkatkan kompetensi dan juga profesionalitas ASN di lingkungan kita masing-masing. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, para peserta pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung yang berbahagia, selamat saya sampaikan kepada saudara, karena saudara sekarang tengah menduduki status sebagai calon pegawai negeri sipil yang sekarang akan atau tengah mengikuti pelatihan dasar sebagai prasyarat saudara-saudara untuk bisa diangkat sebagai PNS di lingkungan Mahkamah Agung. Kesempatan ini saya harap saudara untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai forum untuk pengembangan kapasitas diri, forum untuk menambah wawasan, untuk memperluas jejaring, dan juga untuk menanamkan nilai-nilai integritas moral, Sekarang lagi kejujuran, dan ya. juga untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi saudara-saudara di bidang tugas saudara-saudara masing-masing. Ini menjadi sangat penting karena Latsar ini adalah pintu pertama saudara mengenal kerja-kerja di lingkungan birokrasi, kerja-kerja sebagai seorang calon ASN atau calon PNS, supaya nanti saudara ketika sudah resmi dilantik sebagai PNS, maka tidak lagi ada kegamangan, tidak ada lagi ketidaktahuan, dan tidak ada lagi keraguan-raguan dalam melaksanakan tugas jabatan saudara sekalian. Saudara akan dibekali bagaimana untuk menjadi PNS yang baik, PNS yang berintegritas, PNS yang memiliki profesionalitas dalam mendukung smart governance yang sekarang menjadi tekad kita bersama. Bahwa kita ingin membangun birokrasi yang smart, birokrasi yang penuh inovasi, yang memadukan antara inovasi dan juga kemajuan teknologi demi untuk mendukung kerja-kerja birokrasi yang bersih, yang melayani, yang menjadi dambaan masyarakat yang kita layani. Saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena itu maka sekali lagi saya pesankan bahwa saudara betul-betul bisa memanfaatkan forum ini, forum latihan dasar ini dengan sebaik-baiknya.
Terlempar ya Mbak Endah. Sepertinya terputus Ya, ini Mbak Endah. sebentar, sebentar Pak. Seperti terputus Pak. Kami coba masukkan kembali Pak. Sebentar Pak Kapus. Ya, ada di mana kendalanya ini Mas Bon? Apa di kita atau di beliau? Sebentar Pak. Ini sepertinya Pak Kapus, Kapus teknis, Kapus tenaga administrasi masih belum bisa masuk. Sama ruang makan. Selamat datang kembali Pak Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pak Dr. Syafi'i. Bisa mendengar kami Pak? Oh iya iya iya. Bawah mana? Lihat profil. Yang lainnya ini apa ya? Enggak. Maaf tadi yang terpotong. Oh, Tiba-tiba siap. saya Baik Pak, baik Pak. tiba-tiba saya terlempar dari Zoom, mungkin mesinnya lelah, jadi tidak kuat menanggung beban. Eh, Saudara sekalian yang saya hormati, jadi sekali lagi saya ingin tekankan kepada saudara untuk bisa memanfaatkan eh, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan untuk mengikuti latihan dasar ini hanya sekali, tidak bisa diulang lagi. Demikian yang ditentukan di dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021, sebagaimana telah dilakukan perubahan Nomor 10 Tahun 2021. Jadi oleh karena itu, kalau saudara tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kesempatan ini kemudian terlewatkan, maka tidak ada lagi kesempatan untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya kepada para kolega saya di Balai Diklat Keagamaan di Surabaya, di Makassar, di Semarang, dan eh, di Palembang, untuk bisa eh, memberikan layanan dengan sebaik-baiknya, dengan berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Pusdiklat, dalam penyelenggaraan pelatihan dasar bagi CPNS Mahkamah Agung ini. Kepercayaan yang telah terjadi, yang telah terbangun selama ini, kerjasama yang telah terbangun selama ini antara Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung dari waktu ke waktu harus semakin kita tingkatkan kualitasnya, dan oleh karena itu kami sangat berharap dan mendorong kepada para pimpinan BDK yang tadi saya sebut, Pak Jakpar di Surabaya, Ibu Mila di Makassar, Pak Toha di Semarang, Pak Saifuddin di Palembang, beserta seluruh jajarannya, para Widya Iswara, untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, mengerahkan segala daya dan upaya dan kemampuan terbaiknya demi untuk menyukseskan
kegiatan pelatihan dasar ini. Saudara sekalian yang saya hormati, khususnya para pelatihan Latsar yang nanti mengikuti pelatihan ini di 4 BDK Kementerian Agama, yakinlah bahwa saudara akan mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dan selama pelatihan saudara akan mendapatkan pendampingan dari Widya Iswara baik ketika pelatihan itu secara daring maupun nanti pelatihan pada saat klasikal. Eh, Jangan segan-segan untuk menyampaikan keluh kesah atau usul saran kepada kami karena kita pada hakikatnya kita ingin memperbaiki kualitas pelayanan dan juga kualitas sistem yang kita bangun untuk pelatihan-pelatihan yang kita miliki ini dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, kami selaku pribadi sebagai Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama, mewakili Kementerian Agama, terima kasih atas kepercayaan ini dan kami mohon dibukakan pintu maaf atas segala khilaf dan kekurangan, baik sebelum, selama maupun nanti setelah kegiatan pelatihan dasar ini. Demikian sambutan dari kami. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Syafi'i MAG atas Selanjutnya, sambutan Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilanjutkan dengan membuka pelatihan secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Darmoko Yuti Witanto SH, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syafi'i MAG. Yang saya hormati Kepala Bidang Penyelenggara Diklat, Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan di Surabaya, Balai Diklat Keagamaan Makassar, Balai Diklat Keagamaan Semarang, dan Balai Diklat Keagamaan Palembang. Yang saya hormati dan saya muliakan para hakim tinggi dan hakim justisial pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, serta yang saya hormati dan amat terpelajar para widya suara pada Pusdiklat Menpim dan Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta para peserta sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat anugerah, rahmat, dan taufiknya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam acara pembukaan pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung tahun 2024. Adik-adik sekalian, peserta pelatihan dasar CPNS 2024 yang saat ini akan menjalani pelatihan, Anda sekalian adalah orang-orang yang beruntung telah lolos menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Jika diibaratkan ini adalah sebuah langkah dalam kehidupan kalian, maka ini adalah langkah pertama. Dan nanti akan banyak ribuan langkah ke depannya. Langkah pertama ini tentunya akan menjadi patokan, akan menjadi modal bagi adik-adik sekalian untuk bisa melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Sehingga oleh karena itu saya berharap dan berpesan kepada adik-adik sekalian yang sekarang akan menjalani pelatihan, ikuti pelatihan ini dengan sebaik mungkin supaya akan memberikan bekal dan modal bagi Anda sekalian untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil yang berintegritas dan profesional.
Para peserta pelatihan serta Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan jumlah penerimaan CPNS Mahkamah Agung yang berjumlah 1.664 orang, maka Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk membekali dan membentuk para CPNS menjadi aparatur sipil negara yang memiliki jiwa nasionalisme, berintegritas, dan profesional melalui pelatihan dasar yang saat ini akan dilaksanakan oleh adik-adik sekalian. Kepada para peserta, saya ingin mengingatkan bahwa sesuai dengan namanya, pelatihan dasar, maka pelatihan ini memiliki peran yang sangat fundamental bagi para CPNS. Artinya, nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara haruslah kalian miliki. Nilai-nilai dasar tersebut sering Anda dengar dengan istilah atau akronim berakhlak, yang kemudian merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai berakhlak tersebut tentu menjadi nilai dasar yang membuat Anda akan menjadi aparatur yang profesional dalam menjalankan tugas di satuan kerja masing-masing. Namun tentu itu tidaklah cukup. Diperlukan adanya sikap perilaku yang berintegritas, karena pada akhirnya integritas akan menjadi modal dasar yang harus dimiliki dan ditanamkan dalam diri saudara-saudara sekalian dari sejak saat ini. Kenapa integritas ini wajib Anda miliki? Karena Anda semua saat ini berada di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang akan menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan di negeri ini. Yang mana hal itu membuat kita semua sangat rentan dengan godaan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada saudara-saudara sekalian. Adik-adik adalah generasi penerus bagi kemajuan lembaga kita di masa yang akan datang untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Oleh karena itu, saya berharap kalian semua dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini, sehingga pelatihan ini akan menjadi modal bagi Anda semua untuk menjadi aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kapasitas kampus Pusdiklat Mahkamah Agung sedang penuh oleh pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu, sehingga penyelenggaraan Latsar tahun ini menggunakan pola kerjasama dengan Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama, yang dalam hal ini didistribusikan ke beberapa balai diklat keagamaan di berbagai provinsi, yaitu Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Makassar, Semarang, dan Palembang. Saya juga berpesan kepada para peserta Latsar yang kami titipkan ke balai-balai diklat keagamaan di Pusdiklat Kemendagri ini, agar kiranya bisa menyesuaikan diri dalam mengikuti pelatihan ini. Mungkin seluruh materi yang diberikan tidaklah berbeda dengan materi Latsar yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung. Namun tentu saja ada kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang berbeda di tiap-tiap penyelenggara diklat. Dan saya berharap agar para peserta dapat mengikuti dan mentaati seluruh pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing penyelenggaraan. Saya atas nama pimpinan di Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih kepada Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama yang telah berkenan untuk menyelenggarakan pelatihan dasar CPNS bagi aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Kami menyerahkan seluruhnya dan sepenuhnya penyelenggaraan ini kepada Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama dan balai-balai diklat di 4 wilayah yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pelatihan ini menjadi pelatihan yang fundamental atau dasar bagi adik-adik sekalian sebelum adik-adik menjalankan tugas di satuan kerja masing-masing sebagai pegawai negeri sipil. Maka dari nilai-nilai dasar tersebut ternyata ada yang masih belum memenuhi standar atau tidak layak, maka tentunya Mahkamah Agung tidak akan mengambil resiko untuk mengangkat Anda menjadi PNS. Karena niscaya jika Anda tidak layak
atau belum memenuhi standar untuk menjadi PNS, maka hal itu akan menghambat bagi kemajuan lembaga ini. Artinya, jika kita masih meluluskan orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai dasar dan nilai-nilai Mahkamah Agung, saya seperti melihat, maka oleh karena itu kita akan seakan-akan memelihara penyakit dalam tubuh lembaga kita, yang suatu saat nanti akan menggerogoti tubuh lembaga kita tercinta ini. Saya juga menitipkan beban kepada para widya suara yang akan mengampu pelatihan-pelatihan ini untuk kiranya dapat membentuk para peserta didik ini menjadi aparatur-aparatur yang menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai berakhlak dengan tetap tidak menghilangkan tujuan atau moto dari Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, yaitu ingin menjadikan sebagai rumah belajar yang menyenangkan, di mana para peserta didik tidak boleh menjadi bosan dan jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran ini, namun tetap semangat karena merasa nyaman dan gembira dalam menjalaninya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari Pusdiklat, tenaga aparatur peradilan, beserta jajarannya, yaitu Balai Keagamaan Surabaya, Makassar, Semarang, dan Palembang, serta panitia penyelenggara dari Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung. Kiranya kita semua diberikan kelancaran dalam menyelenggarakan pelatihan ini, sehingga pada akhirnya cita-cita kita bersama untuk mencetak para aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional demi kemajuan bangsa dan negara bisa kita wujudkan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Balai Diklat Keagamaan Makassar, Balai Diklat Keagamaan Semarang, Balai Diklat Keagamaan Palembang, dan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari ini, Senin 7 Oktober 2024, secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darmoko Yukti Witanto SH atas sambutannya. Demikian rangkaian acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Mbak. Terima kasih Pak Kapus. Terima Pak kasih. Kapus, mohon izin undur diri nggih, Pak Kapus. Monggo. Mohon izin, Foto Bapak dulu, Ibu. foto dulu Iya, ya. foto dulu. Oh, nggih. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kita foto terlebih dahulu. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3, baik. Slide berikutnya, 1, 2, 3, baik. Slide berikutnya, 1, 2, 3, baik. Slide berikutnya, baik. 1, 2, 3. Slide berikutnya, tahan Bapak Ibu. Banget. Baik, mohon ditahan dulu. Karena slide ada 24, mohon ditunggu Bapak Ibu. Ya. Baik, udah ya Mbak ya? Udah? Udah, baik. Cukup Bapak Ibu, terima kasih kepada... Terima kasih Mbak Enda, terima kasih Pak Kapus, terima kasih Pak Kapus, Makasih Pak, makasih ilmunya Pak Pak. Istiar. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa besok rambutnya yang laki-laki sudah rapih ya. Yang tadi masih kayak opa-opa dari Siap Korea. Bapak, aman-aman. Baik, kami pantau loh teman-teman. Oke Bapak, Baik, terima pantau. kasih banyak Bapak Benardo. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak.
Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima Terima kasih kasih, banyak, Bapak. Makasih, Pak. Bapak. Makasih, Pak. Terima Atas kasih, waktunya. Pak. Makasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Bapak. Terima Terima kasih, Bapak. kasih, Banyak Pak. Bapak izin live. Terima kasih, Makasih, Bapak. Bapak. Makasih Pak. Makasih Terima Bapak. kasih, Pak. Izin live. Terima kasih Bapak. Makasih, Pak. Waduh, udah bagus. Makasih, Pak. Izin live. Makasih Pak. Terima kasih, Bapak. Lift, Pak. Terima kasih, Pak. Fadli Aduh. Jaya. Terima. Ukurnya bagus, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Makasih Makasih, Pak. Makasih, Izin, Bapak. Pak. Mbak Fajila juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Turun, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Semangat, semangat. Terima kasih, Ibu. Terus Bapak. Terima kasih, Bapak. Kasih ilmunya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, sekali lagi. Terima kasih, Pak, Bu. Terima kasih, Bapak. Izin. Terima kasih, Bapak. Izin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Nuhun pisan. Terima kasih, Bapak.